kita kembali berjumpa sahabat ruang isu di kesempatan video kali ini. Sahabat ruang isu, di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa cuplikan-cuplikan video Fitra Ramadhani. Apakah dia merasa tersudutkan dengan beberapa bukti-bukti baru yang saat ini sudah ditemukan, dan juga keenam narapidana yang sudah mulai mengajukan peninjauan kembali ini, apakah menunjukkan Pak Fitra Ramadhani makin ketar-ketir. Oleh karena itu sahabat ruang isu, mari kita cek dan simak video-video berikut ini. Mau dibedah dia kan handphone. Yang mau dibedah itu handphonenya. Iya. Bukan dia forensik. Pertanyaannya, Anda nggak sama Roy Suryo handphone itu aja. Okay. Siapa yang menjamin itu asli? Nggak ada yang menjamin itu asli. Lagian gini, apa sebenarnya kapasitas Bang Fitra Ramadhani itu membicarakan soal asli tidaknya HP almarhumah Vina? Apa haknya dia? Oke? Dan juga apa yang membuat dia meragukan tentang keaslian HP almarhumah Vina ini? Ya, kita tunggu saja. Tapi yang jelas teknologi sudah mulai dibongkar, dan saya yakin ada banyak ahli yang bisa juga membantu untuk menjelaskan bagaimana keasliannya. Dan saya harapkan di sini kalau semua sudah terbuka, tidak ada lagi yang kemudian menutup-nutupinya. Artinya tidak ada yang bisa membuka CCTV. Mohon ya, mulai dari tahun 2000-an awal ya, 2004, 2006, saya sudah sering menjadi ahli di dalam kasus membongkar CCTV. Saya lebih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo, bahwa harus diserahkan kepada yang ahli untuk bisa menjelaskan itu. Artinya untuk menjelaskan soal asli tidaknya HP milik almarhumah Vina itu bukan bagiannya Bang Fitra Ramadhani. Pelajar yang benar, ya, karena pengacara itu harus menggunakan akal pikir dan otaknya, bukan hanya mulutnya saja. Ya, itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani suap-suap, berani berhadapan dengan saya. Ya, mari berhadapan dengan saya, Muhtar Effendi. Lagi pertanyaannya dari kelompok Inkrah ini, yang paling tidak masuk akal di sini. Kalau orang berpikir sehat, apa? Wah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok. Dulu nggak muncul. Yeah. Ini pertanyaan goblok. Nah, bagaimana mereka berusaha memperjuangkan nasib sembari pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Nah, pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri. Adanya keaslian ekstraksi HP Vina Cirebon temukan titik terang. Kini pakar telematika Roy Suryo akan bongkar dan menindaklanjuti data handphone Vina dan Eki harus diekstrak ulang. Pengacara Muhtar Effendi, kuasa hukum dari saksi Widi dan Mega, tantang Fitra Ramadhani selaku kuasa hukum Rudiana untuk bertemu bahas tuntas ekstraksi HP. Sementara pakar psikolog forensik Reza Indragiri dan ketua LPSK sentil aparat kepolisian dan seluruh penegak hukum soal tindak tegas terhadap Rudiana. Lantas, apa fakta baru dari perkembangan kasus Vina Cirebon? Lalu di mana sikap tegas Kapolri terhadap Rudiana dan Aep yang telah menyengsarakan 8 terpidana? Pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Ramadhani, sebelumnya dibuat malu saat cecar saksi Widi dan Mega soal chat mencurigakan di kasus Vina Cirebon. Fitra Ramadhani rupanya tak memahami data ekstraksi handphone yang ia miliki. Lebih lanjut, kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi menerangkan bahwa data ekstraksi handphone Vina Cirebon didapat dari berkas P19 yang diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam data tersebut terbongkar isi percakapan Vina dengan sejumlah orang, diantaranya adalah Widi dan Mega. Edwin menyebut alasan membuka hasil ekstraksi HP Vina lantaran adanya dorongan dari psikolog forensik Reza Indragiri. Begitu pula ekstraksi HP korban Eki yang sebentar lagi akan terbongkar. Harus sesegera mungkin dibongkar kasus ini. Karena kasus ini bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang singkat. Sejak dari 2016 sampai 2024, mereka yang dipenjarakan selama 8 tahun ini. Mereka sudah mengakui bahwa mereka bukan bagian dari kasus kematian Eki dan juga Vina. Harus sesegera mungkin dibukakan kepada publik siapa pemain dalang di balik kasus itu. Karena terlanjur malu dan terpojok, Fitra Ramadhani membantah jika keaslian hasil ekstraksi HP Vina tersebut diragukan. Pihaknya juga rendahkan tudingan netizen dan jajaran praktisi hukum yang katanya status mereka bukanlah penyidik. Bahkan ia cecar Widi dan Mega dengan berbagai pertanyaan. Mengetahui hal tersebut, Fitra lantas mendapat tanggapan serius dari kuasa hukum keduanya, ex-pasukan elit TNI Muhtar Effendi. Tak main-main, pengacara Muhtar Effendi tantang agar bertemu Fitra dalam satu forum. Korbannya juga
Kalau netizen itu kan bukan penyidik. Oke, tapi kan praktisi hukum atau analisa atau Praktisi hukum itu kan bukan penyidik juga. Dia kan hanya berpendapat. Pendapat itu kan bisa keliru kalau dia tidak mengetahui bukti yang sebenarnya seperti apa. Mereka kan tidak mengantongi bukti-bukti. Emang kita harus melihat dari satu sisi saja, tidak. Semua sisi harus dilihat. tapi kan saksi utamanya Roy Suryo akan membedah WA. Apa yang mau dibedah Roy Suryo? Itu Roy Suryo teman saya. Yang mau dibedah dia apa? Kalau kertas yang dibedah dia apa yang mau dibedah dia? Kertas. Yang mau dibedah itu handphonenya. Iya. Bukan digital forensik. Pertanyaannya ada nggak sama Roy Suryo handphone itu? Itu aja. Oke. Makanya saya juga meragukan itu. Siapa yang menjamin itu asli? Nggak ada yang menjamin itu asli. Nah, kalau memang ada menjamin itu asli, dia harus buat dulu pernyataan, ya sambil pusti. Jangan-jangan nanti mereka itu ternyata itu pastiannya diragukan dan itu pidana loh. 263. PH daripada Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Pitra ya, di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Pitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau ngomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kau lihat tuh berkasnya. HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong. Kau ngomong gak karuan kau. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Kalau kamu mau jadi pengacara yang baik. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Belajar yang benar. Ya. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran dan otaknya, bukan hanya mulutnya saja. Ya, itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, berani berhadapan dengan saya. Ya, mari berhadapan dengan saya Muhtar Effendi. Ya. Kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku ladenin. Ya. Ini karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara tapi mulutmu itu nggak bisa dijaga itu loh. Bukan menambah terang dan jelas peristiwa tahun 2016 kalau gaya mutu seperti itu. Malah justru menjadi keruh, menjadi blunder gara-gara mulutmu itu. Ya, saya tunggu. Selain itu, Roy Suryo lantas bongkar keaslian hasil ekstraksi HP Vina Cirebon. Hasil ekstraksi data HP Vina tersebut terungkap secara terang benderang ke hadapan publik. Pakar telematika Roy Suryo mencoba menganalisis keaslian data tersebut. Menariknya, hal itu seolah membantah berkas perkara tahun 2016 yang telah sengaja direkayasa. Roy Suryo mengatakan hasil ekstraksi itu akan sulit jika direkayasa. Lebih lanjut, Roy Suryo katakan selain HP Vina, ia meminta semua hasil data ekstraksi HP korban Eki dan terpidana dibuka di hadapan publik. Jadi begini, sekali lagi saya bilang bahwa kebenaran itu memang sebenarnya tidak ada kebenaran yang diragukan ya, apalagi kalau ada teknologi. Banyak kemarin kasus ini sudah 8 tahun yang lalu. 2016 banyak orang yang bersaksi dan banyak yang sudah dihukum. Tetapi ada teknologi itu insya Allah bisa membongkar apa-apa yang selama ini masih menjadi misteri. Jadi kita harapkan nanti orang tidak ada yang takut atau orang tidak ada yang kemudian menyaksikan teknologi, karena teknologi tidak mungkin berbohong. Orang bisa saja berbohong, tapi teknologi insya Allah tidak akan berbohong kecuali ada orang yang menggunakan teknologi itu untuk membuat kebohongan. Tidak bisa, ya karena CDR atau Call Data Record Information sekarang lagi diekstrak atau dimunculkan kembali. Itu adalah data-data yang real, data yang murni, karena itu data-data yang memang terekam di operator. Sementara Ketua LPSK juga buka suara soal keterlibatan Rudiana yang sampai sekarang tidak ada tindak tegas dari Kapolri. Seolah hanya suaranya bergelegar, buktinya Kapolri tidak punya nyali dalam menangani Rudiana. Hal serupa disampaikan oleh pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri sentil Mabes Polri dan Bareskrim Polri yang sebelumnya telah memeriksa Rudiana. Kenyataannya hasil dari pemeriksaan tersebut hingga saat ini Rudiana tidak dikenakan sanksi dan tindakan hukum tegas dari penegak hukum. Di internal ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan perampasan mereka dan segala macam kejahatan sudah terjadi terhadap 8 orang ini itu hanya pantas, hanya cukup diselesaikan pada wilayah etik, gitu. Ya. Sementara kalau itu dilakukan oleh sipil itu pasti masuk wilayah pidana, kejahatan, gitu.
Saya rasa equality berdua persamaan di hadapan hukum itu juga harus bisa ditunjukkan oleh Kapolri. Rasa keadilan di masyarakat harus bisa dijawab sebagaimana janji Kapolri ketika di DPR 2 tahun 2021 tentang presisi. Jadi Kapolri harus menunjukkan bahwa dia memperlakukan sama siapapun di hadapan hukum. Gitu. Tidak hanya pisau itu tajam buat masyarakat, tapi tumpul buat anggota Polri-nya. Jadi ya hukum harus ditegakkan kepada siapapun dia, termasuk juga anggota Polri. Nah, bagaimana mereka berusaha untuk memperjuangkan nasib sembari pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Nah, pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri. Kenapa? Kemarin saya mencoba untuk mengunjungi situs Humas, Divisi Humas Mabes Polri. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait dengan kasus Cirebon terakhir kali muncul pada tanggal 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang merupakan entah itu langkah maju atau langkah mundur atau langkah di tempat terkait dengan bagaimana sesungguhnya Mabes Polri sudah menindaklanjuti berbagai macam respon masyarakat dan laporan dari para pelapor. Ya, jujur aja, saya secara pribadi pun juga masih meragukan mengenai pencopotan Pak Ibtu Rudiana itu sebagai seorang Kapolsek ya, apakah betul atau tidak. Karena yang kemarin juga kita lihat, dia masih melakukan pengibaran bendera atau mengikuti acara 17 Agustus dengan menggunakan pakaian seragam rapi. Bagaimana menurut kawan-kawan dan semua sahabat Rongisub? Komentar di kolom komentar di video ini. Kalau saya ya jadi seorang presiden itu, saya panggil itu namanya Kapolrinya. Sini kalian berdua. Kalau kalian berdua nggak becus, ya istilahnya nih ya saling menjagain kalian berdua kerjasama. Ya, selesaikan kasus ini. Saya nggak mau tahu urus. Saya nggak mau tahu gimana caranya, harus tangkapin semua ini. Itu baru. Ya, tangkap semua. Ya. Kalian berdua harus berdampingan. Panglima, Kapolri berdampingan. Saling kasih info, saling kerjasama. Ya, tangkap semua oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Itu kalau saya jadi presiden, bro. Ya, saya panggil Panglima. Kalau kalian berdua nggak becus, pecat. Masih ada orang yang bernyali baja. Itu kalau saya, ya. Itu kalau saya sebagai presidennya. Ya, saya panggil namanya, saya panggil Kapolrinya. Kenapa sampai nggak tuntas 8 tahun? Goblok kali kalian, gituin aja kalau saya. Ya kan? Apa pula, mau komen apa? Saya itu jujur orangnya, bro. Daripada nyimpen busuk-busuk itu ya, gue tuh mending belak-belakan apa adanya. Itu kenyataan negara kita itu begitu. Ya, negara kita tuh memang kenyataan begini ke pemerintahannya. Tunduk sama oknum. Kamu jangan lupa, kalau ada niatan dari presiden itu udah selesai. Dengan gampang dia panggil Kapolrinya. Sini. Panggil Panglimanya sini. Ngomong tuh ya sama mereka. Saya nggak mau tahu Panglima atau Bapak Kapolri ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya selesaikan secepat mungkin kasus ini. Sikat semua oknum itu. Adili semua. Saya nggak mau tahu udah mencoreng negara saya seperti ini. Kalau itu baru benar loh seorang pemimpin. Tuh. Kalau yang model begini semakin diulur, besok nongol lagi saksi inisial R. Besok nongol lagi ya saksi inisial XL ya. Besok nongol lagi ya pengacara baru ya. Besok nongol lagi podcast ya. Godok lagi ya. Besok nongol lagi saksi. Saya pernah kemarin di penghujung yang namanya ini mau kelar, nggak kelar. Nongol lagi saksi. Begitu, bro. Terus aja begitu. Ya, dibilang sok tahu emang kenyataan. Itu kenyataan. Mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus terima. Itu kenyataan. Itu. Ya, PKI itu bekerja sama modelnya begitu. Kamu jangan lupa. Ya, jangan lupa. Begitu, bro. Ada yang panas? Ada. Ante-antenya ada? Ada. Baguslah kalau gitu.
Ada yang panas, ada yang mendidih. Bagus lah kalau gitu ya. Iyalah. Jangan lupa kamu yang baru datang, baru komen. Ya, kamu simak, saya ulang kembali. Kalau di negara lain, asing, presiden memerintahkan kepada Polri-nya, tangkap semua oknum-oknumnya. Itu presiden kalau di negara lain. Selesaikan, tangkap semua, saya nggak mau tahu, tidak tebang pilih. Itu kalau yang di luar negeri loh. Tangkap, presiden yang memerintahkan. Kalau di Indonesia beda, oknumnya yang mau nangkap presiden, tangkap presiden. Itu bro, lo harus simak itu yang baru datang ya. Ya, itulah gayanya Mbak Widya ya guys. Tapi terlepas dari itu memang ada aturan mainnya. Dan bagaimana geramnya masyarakat melihat kasus yang sudah begitu lama sekali dari 2016 sampai 2024 ini, kenapa kok belum selesai-selesai gitu loh. Artinya di sini Mbak Widya pun juga mendorong Bapak Presiden Joko Widodo supaya turut ya buka suara, menegaskan kepada Kapolri untuk segera mengusut kasus ini sampai tuntas. Intinya begitu yang saya pahami ya guys. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Makanya saya tanya tadi terkait dengan Teh Ayu ini hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Ya kayak si Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngigil begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi. Akhirnya Bang Fitra Ramadhani kena skakmat dari Pak Mahfud MD. Oke, saya kira cukup dari beberapa cuplikan-cuplikan video yang sudah kita tonton bersama sahabat Ruang Isu. Saya akan akhiri video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.